Sedikit lah. Baik. Saya tanya sama Anda yang sederhana. Kalau tanya sama ini jangan berat-berat, nanti mereka nggak tahu. Ini, Bang, menurut Anda apa sebabnya Anda bangun kesiangan? Seharusnya Anda bangun jam 5, tetapi Anda molor sampai bangun jam 6, bangun jam 7 gitu. Bablas tidurnya. Sebabnya apa? Menurut akal sehat. Menurut kajian ilmiah, apa sebabnya? Kalau menurut saya bang, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai agama Muslim, ini kan, ini bang, pertanyaan abang ini sabar bang. Bang, saya bantu. Penyebabnya satu, Anda tidur terlalu larut malam. Misalnya Makanya, seharusnya Anda jam 9 malam udah bang, tidur, tapi abang Anda tadi tidur kan, jam 2. Yang nggak bisa Anda bangun jam 5, bablas. Oh, bukan gitu bang. Atau sebentar bang, biar saya ini kan, sebentar. Atau terlalu lelah, itu sama Ya, sebenarnya faktornya. Atau tidak punya waker, ya kan? Atau ya hal-hal yang lainnya, misalnya Anda tidurnya terlalu nyenyak, terlalu enak begitu. Kira-kira pendapat saya itu salah nggak secara kajian ilmiah? Nggak salah sih bang, nggak salah. Tadi itu makanya tadi saya bilang bang, itu pertanyaan abangnya itu kan saya baru masuk bang di rumah abang ini. Bisa abang mempertanyakan orang-orang yang seperti kita yang Muslim, kayak pertanyaan-pertanyaan penyebab kayak ini. Oke, sekarang saya tanya. Anda tadi sudah setuju dengan saya. Menurut Muhammad yang Anda percayai sebagai nabi, orang yang paling nomor 1 di muka bumi, apa sebabnya orang bangun kesiangan? Menurut Nabi Muhammad ya. Saya minta maaf sebelumnya mas, abang. Kan tadi saya sudah bilang dari tadi kan. Apa? Saya tidak terlalu memahami. Nah, tadi itu saya bilang bang, makanya, alasan Anda Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam. Tapi Anda tadi ngeyel, bilang, oh nggak gitu, nggak gitu kan? Saya bukan ngeyel bang, bukan tidak paham. Kan saya sudah jelaskan dari awal. Pertamanya saya masuk di rumah abang, saya mengetahui cuma sedikit, tidak sepenuhnya seperti ustaz-ustaz di luar sana bang. Nah, makanya saya bilang, seandainya abang mendalami agama Islam, sungguh-sungguh belajar agama Islam, maka Anda akan meninggalkannya. Oke, sekarang kita tes. Tadi abang tidak tahu kan penyebab orang Muslim atau manusia tidurnya bablas atau bangunnya kesiangan. Coba Anda tebak dulu. Menurut Muhammad sebabnya apa? Apa gara-gara lelah, bangunnya tidurnya terlalu terlambat, terlalu malam? Apa kira-kira? Palingan itu yang abang bilang tadi. Apa? Bukan. Kalian bisa kecapean. Nih penjelasan Muhammad. Saya kasih tahu. Makanya kalau Anda tahu ajaran Muhammad, Anda akan meninggalkannya. Apa sebab orang bangun kesiangan? Perhatikan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Jadi menurut Muhammad orang bangun kesiangan tuh karena setan kencing di telinga orang itu. Disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tidur hingga pagi. Matahari telah terbit sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau bersabda, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Jadi bukan karena dia lelah, bukan karena dia tidurnya kesiangan, bukan karena nggak ada yang bangunin, bukan. Karena setan kencing di telinganya. Nah sekarang saya balik dulu kamera saya balik dulu, saya tanya dulu sama abang. Abang percaya penyebab orang bangun kesiangan gara-gara setan kencing di telinganya? Tidak bang, kalau setahu saya. Tidak. Makanya tadi saya bilang, kalau Anda sungguh-sungguh mendalami, maka Anda akan meninggalkan Muhammad. Jawaban tidak itu adalah bukti bahwasanya Anda tidak percaya kepada Muhammad. Setuju? Nah, pertanyaan penyebabnya itu baru satu bang, belum lagi. Sekarang saya tanya, abang wudu nggak? Berwudu untuk melaksanakan sholat?
Oke, waktu wudhu apa bacanya? Niatnya tuh apa bang? Iya, niat wudhunya gimana? Kalau salah mohon maaf ya, karena saya Ya, juga nggak apa-apa, nggak nggak terlalu apa-apa. paham. Hmm. Nawa itu gue selalu apa itu? Oh iya. Nawa itu dua lirofil akbar ya padran lillahi ta'ala. Saya berniat itu ya. Baik, baik. Nah, waktu wudhu itu menghirup air nggak lewat hidung? Gitu. Kalau saya bang, kalau saya lihat-lihat di Al-Quran kan. Bukan, Pernah bukan saya di Al-Quran, tahu. di tata cara sholat. Ya, tata sholat. Nah, betul nggak menghirup air itu ke hidung? Enggak lah. Coba ya. Tata cara sholat, saya kasih tahu sama Anda nih. Aduh. Nah. Itu sabar bang, itu abang lihat itu di ajaran apa mana? Ajaran Islam atau Kristen? Di dalam ajaran agama Islam, Bang. Oh ya, oke, boleh boleh. Baik. Jadi Bang, di dalam agama Islam itu ada namanya ketika berwudu itu menarik air atau menghirup air ke lubang hidung, tahu? Hmm. Nih, sebentar ya. Tata cara wudu. Perhatikan ya. Itu komen-komen di bawah buat apa malu, cow? Ini demi keagamaan kita lah. Wajar Iya, lah orang jangan itu malu, kita tidak harus belajar. kita belajar, cow. Baik, saya balikan ya kamera saya Bang ya. Memang kan saya bilang tadi, dia ini muslim karena dia nggak ngerti agama Islam. Bang. Baik. Lihat ya, cara wudhu. Waduh, ini ngapain ini Honda CR-V di sini? Waduh, Honda CR-V. Baik. Memenuhi rukun wudhu dengan air terbatas. Begini caranya, perhatikan ya. Rasulullah pernah mencontohkan berwudhu dengan air secukupnya seperti diriwayatkan dalam hadis Bukhari berbunyi ini. Jangan dibisukan, Bang. Bang. Nanda. Baik nih. Apa yang dikatakan ketika wudhu? Dikatakan bahwa dia itu harus memasukkan air nih saat menggunakan air keran dan seterusnya ya. Jadi air itu harus dimasukkan ke hidungnya. Banyak kali iklannya, sebentar ya. Bentar. Nih. Berkumur memasukkan air ke hidung. Dan kedua tangan sampai mata siku, membasuh sebagian kepala dan kedua kaki sampai mata kaki. Sedangkan membasuh kedua telapak tangan, berkumur memasukkan air ke hidung. Berarti abang nggak pernah wudhu, ini gimana nih? Abang pernah wudhu? Pernah bang. Nah, waktu wudhu memasukkan air ke hidung nggak? Gitu. Menghirup air ke hidung. Palingan kalau kita praktekkan bang, paling kita cuci setelah kita wudhu kita cuma kasih gini bang. Nah iya, diginikan ke air, betul? Iya. Bukan dihirup gitu namanya. Menurut Muhammad, kenapa harus begitu? Iyalah bang, kita harus membersihkan yang najis di dalam tubuh kita bang dengan secara berwudhu. Bukan najis, membersihkan najis dari mana? Nggak boleh ngomong asal ngomong, harus dalilnya, harus menurut Muhammad. Ya kan saya tahu, kalau menurut saya yang saya tahu cuma itu. Lagi-lagi terbukti alasan Anda Islam karena tidak mengerti ajaran agama Islam. Menurut Muhammad, gara-gara setan tidur di situ. Lu malah ketawa nih. Ya, apa gue tahu kan, Cok? Saya cuma Percaya nggak Anda bahwa menurut agama Islam, menurut Muhammad, setan itu tidur di lubang hidung kalian? percaya atau tidak, Bang? Saya belum pernah mempelajari semua itu, jangan Bang. dipaksakan lagi ya teman-teman ya. Oke lah Bang, Bang Ali Alim. Kita undang dulu muslim yang ngerti agama Islam ya Bang ya. Oke, siap. Oke, saya turunkan dulu Bang. Nanti dibilang lagi, di inbox lagi saya nanti.